Jadi kalau kita melihat sasetan gula perang yang tertulis di dalam sasetan itu, maksudnya di dalam bahasa Indonesia itu adalah gula pirang. Gula pirang. Tapi yang lucunya dalam bahasa Inggrisnya tertulis brown sugar. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya membaca komentar dari warganet Indonesia agar saya mengomentari salah satu guru di Maledes yang mengajarkan mengeja kepada muridnya untuk kata mengamalkan. Dimana kalau kita di dalam bahasa Indonesia, mengejanya adalah M-E-N-G-A-M-A-L-K-A-N. Mengamalkan. Si gurunya ini mengalami kesulitan mengajarkan kepada muridnya, di mana dia dalam mengeja itu kan hurufnya mereka menggunakan pengucapan huruf dalam bahasa Inggris. Sehingga si gurunya ini mengajarkan mengeja kepada muridnya M-I-N-G-A, M-E-L-K-E-N. Si muridnya itu salah terus mengucapkan kata itu. Sehingga begitu mengejanya benar, tapi mengucapkannya salah. Begitu kan ya. Kemudian ada salah satu warganet Indonesia menuliskan komentarnya seperti ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ejaannya M-E-N-G-A-M-A-L-K-A-N. Mengamalkan. Tapi begitu di dalam cara mengeja menggunakan huruf bahasa Inggris, M-I-N-G-A M-E-L-K-E-N. Menjemelkan. Ini yang saya sebutkan ya, negara Maledes ini memang nggak tahu konsep berbahasanya itu nggak jelas. Kenapa saya mengatakan begitu teman-teman? Karena mereka kan selalu koar-koar ya, mengatakan bahwa mereka asalnya ini tulisan Jawi, gitu kan ya, tulisan Arab gundul tuh maksudnya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia, biasanya di Provinsi Riau itu diajarkan dalam sekolah-sekolah yang namanya tulisan Arab Melayu ya. Jadi hurufnya itu huruf Arab, tapi yang diucapkan itu sebenarnya bahasa Melayu. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini tidak mempunyai konsep dasar dalam mengajar bahasa mereka? Coba ya teman-teman perhatikan ya. Di sisi yang satu, mereka koar-koar mengatakan kami ini tulisan asalnya itu tulisan Jawi, tulisan Arab Melayu itu. Tapi begitu mereka berubah menjadi huruf Latin, mereka mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Dan di situ permasalahan utama mereka. Mengapa? Karena gini, kalau kita berbicara tentang tulisan Jawi atau tulisan Arab Melayu, begitu kamu melihat pengucapannya A, maka huruf Arabnya apa? Alif kan? Jadi alif, ba, ta, fa. Begitu Maledes ini mengkonversinya ke dalam tulisan Latin, kalian mengubahnya menjadi apa? A, B, C, D. Itu yang membuat anak-anak sekolah di Maledes itu jadi bingung. Bayangkan ya, kalau di sekolah umum, mereka mengeja hurufnya dalam bahasa Inggris, A, B, C, D, E, F, G itu. Tetapi begitu sekolah agama, karena mereka itu ada yang namanya sekolah agama ya, sekolah-sekolah setelah sekolah umum gitu. Mereka mengejanya dalam bentuk huruf Arab. Alif, ba, namun begitu mengucapkan kata atau kosakata yang tertulis, itu kalian mengucapkannya seperti orang Melayu pada umumnya, di mana mengamalkan. Kalian mengejanya M-I-N-G-A-M-A-L-K-E-N. Sedangkan di Indonesia, M-E-N-G-A-M-A-L-K-A-N. Mengamalkan. Apa yang dieja, itu yang dibaca. Namun kalian, M-I-N-G-A, menje. Benar dia menga. Nah, saya tidak ingin membuat itu khusus ya, obrolan tentang guru yang kesulitan mengajarkan muridnya untuk mengeja kata mengamalkan. Ya udahlah, biarin aja itu urusan mereka.
Sebelum kita berbicara tentang perbandingan kosakata, saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledesh. Sebagai penghormatan, saya akan membacakan komentar dari warganet Maledesh dulu ya, karena memang lucu komentar dari warganet Maledesh ini. Jangan sok suci, orang Malaysia tak pernah sedikit pun nak menghina negara kau. Kalau kau berani, kasih aku bukti kalau orang Maledesh itu selalu menghina negara kau. Jangan negara Maledesh je kau berani, negara lain kau penakut, telur pun tak ada. Lu pengen lihat telur gua? Kamu ingin bukti? Benar. Yakin kamu ingin bukti? Ya udah. Saya akan tunjukkan sebuah video. Video ini diucapkan oleh ahli parlemen negara kau. Diucapkan di dalam ruang sidang parlemen negara kau. Mari kita dengarkan bersama-sama teman-teman. Terlalu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang pembekal, buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini itu adalah pengakuan anggota parlemen negara kau yang mengakui bahwa kau dulu menghina negara Indonesia. Jadi sekarang aku tanya, telur kau mana? Yang jelas aku nggak pengen lihat telur kau. Komentar dari warganet Indonesia, Purwadi Ramboget. Mas, apa ada kosakata spoor kereta api yang dari bahasa Belanda di kamus Maledesh? Kalau kita perhatikan ya teman-teman bahwa spoor dalam bahasa Belanda itu tulisannya S-P-O-O-R. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia itu menjadi S-E-P-U-R, sepur. Jadi kalau orang Jawa biasanya mengatakan numpak sepur. Sepur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi kereta api. Yang kedua, jalur kereta api. Apakah ada kosakata sepur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh? Ada dong. Dan, ini sebentar lagi ada kucing saya nih. Dan itu dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia. Apa definisi sepur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh? Kereta api. Teman-teman, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ketidakkonsistenan bagaimana Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh ini memungut kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita sering melihat bagaimana Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh ini memungut kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seringkali mereka menuliskan itu sebagai Indonesia Belanda. Padahal di dalam bahasa Belanda itu juga sudah tidak ada kosakata itu. Contoh kosakata spur ini menunjukkan ketidakkonsistenan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh, di mana kita mengetahui spur dalam bahasa Belanda diindonesiakan menjadi sepur. Nah, mengapa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh itu tidak dituliskan sebagai pungutan bahasa Indonesia Belanda? Kalau mereka mau konsisten tentunya. Yang kedua, ini juga sebagai bukti yang beratus-ratus kali bahwa bahasa Indonesia itu ada. Jadi kalau ada profesor-profesor Maledesh yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia, lu ngaca di kamus lu sendiri. Di kamus lu itu ada tertulis pungutan bahasa Indonesia. Contohnya spur yang lu tulis di kamus lu sendiri. Teman-teman, kalau kita mendengar pernyataan dari siapapun warganet Maledesh itu, intinya itu gini aja. Jangan percaya dulu. Mereka memang koar-koarnya paling gede. Begitu nanti ditunjukkan bukti, udah deh. Mulai deh kicep-kicep deh tuh.
Dari Norman Junaidi, tadi mencari kata sembang di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi keempat, nggak ada. Wah, saya belum sempat cek ini ya, kosakata ini. Malah kata semaput ada diambil dari bahasa Jawa. Semaput, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai definisi pingsan. Apakah ada kosakata semaput di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, dan dituliskan itu sebagai pungutan bahasa Jawa, di mana dikatakan oleh warganet Maledes ini, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk berak ke jamban. Ternyata kosakata semaput berasal dari bahasa Jawa itu ada di dalam kamus mereka. Mereka harus membawa kamus mereka ini untuk berak ke jamban. Definisinya apa? Pengsan. Biasalah, mereka kan ingin beda dikit aja. Jadi kalau di Indonesia PINGSAN, kalau mereka PENGSAN. Mengapa bisa huruf I jadi huruf E? Karena yang mencontek kosakata semaput ini cara berpikirnya tuh rancu. Ini lu berpikir sebagai Inggris atau sebagai orang Indonesia. Karena kalau kita mengeja pingsan, PI, kalau itu dimengerti oleh warganet Maledes, itu tertulis menjadi PE. Karena penyebutan I itu merujuk kepada E. E itu maksudnya Eko ya, bukan Alfa. Nanti ada yang bego lagi nih warganet Maledes ngomongin E itu adalah maksudnya Alfa. Enggak, yang saya maksud E itu menurut E Indonesia, yaitu Eko. Kalau memang PI itu kamu tulisnya PE, jadi Papa India, lu tulis di kamus lu menjadi Papa Eko, mengapa di huruf A, yang dimana itu disebutkan E, kalian tidak menuliskan itu sebagai huruf E. Jadi harusnya pengsen. Baik, kosakata ketiga ini sebenarnya agak aneh ya, karena saya melihat ada satu bungkusan. Saya ingin tunjukkan bungkusannya itu seperti apa. Bungkusannya itu kayak sasetan ya. Di situ tertulis gula perang. Saya hanya mikir, perang? Perang lawan siapa ini? Dan saya lebih suka melihat dalam bahasa Inggrisnya itu apa sih maksudnya. Ternyata yang tertulis adalah brown sugar. Jadi kayak gula tebu gitu maksudnya. Satu hal yang menarik lagi ya teman-teman, bahwa di dalam bahasa Indonesia, kan ada suatu pertanyaan tuh, di dalam bahasa Indonesia, warna apa yang juga menyatakan makanan? Nah, itu kan coklat. Karena kalau di dalam bahasa Inggris, coklat itu adalah makanan. Sedangkan kalau menyatakan warna, itu menjadi brown. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, maksud dari warna brown dalam bahasa Inggris itu adalah coklat. Dan coklat juga mempunyai arti makanan. Akhirnya saya penasaran dong, perang maksudnya apa ini? Sekarang mari kita lihat definisi perang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perang mempunyai bentuk tidak baku dari pirang. Mempunyai definisi pertama, permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan sebagainya. Definisi kedua, pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan, tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya atau lebih. Definisi ketiga, perkelahian, konflik. Definisi keempat, cara mengungkapkan permusuhan. Jadi seperti perang ideologi. Mari kita lihat apa definisi pirang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pirang itu adalah bentuk tidak baku dari perang. Mempunyai definisi merah ke coklat-coklatan atau ke kuning-kuningan. Kalau kita lihat kan ada cewek rambut pirang. Itu lebih ke arah warna. Jadi bukan dimaksud dengan perang konflik tadi. Sekarang mari kita lihat apa definisi perang menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. 1. Perkelahian, pertempuran, dan lain-lain dengan menggunakan senjata antara negeri dengan negeri dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. 2. Perbuatan beradu tenaga, kekuatan, dan lain-lain, pergaduhan, perjuangan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ketiga, berperang yaitu bertempur.
Ya, itu udah turunan aja lah gitu ya. Ada lagi kosakata perang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu merah yang kehitam-hitaman. Nah, kalau kita lihat cara penyebutannya udah beda, perang ya, karena E-nya E kuat gitu ya. Merah yang kehitam-hitaman, kekuning-kuningan. Jadi tidak ada disebutkan kecoklat-coklatan seperti apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata pirang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Jadi kalau kita melihat sasetan gula perang yang tertulis di dalam sasetan itu, maksudnya di dalam bahasa Indonesia itu adalah gula pirang. Gula pirang. Tapi yang lucunya dalam bahasa Inggrisnya tertulis brown sugar. Gula mau perang. Dan saya yakin kepada warganet Indonesia pasti bingung ini. Kalau melihat sasetan gula perang, maksudnya bukannya kebalik, harusnya perang gula gitu kan ya. Perang untuk mendapatkan otonomi atau penguasaan atau kontrol gula gitu kan harusnya. Kok gula perang? Gula kok bisa perang? Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!